Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Balik lagi di channel gue. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Untuk edisi kali ini gue akan bahas masih tentang Piala AFF gitu ya. Kalau di hari kemarin gue bahas tentang bagaimana Indonesia yang kalah dari Vietnam dan beberapa pendapat gue terkait dengan Piala AFF. Nah, sekarang gue bahas tentang beberapa kejadian nih guys, beberapa kejadian yang yang terjadi ya terkait dengan Piala AFF ini. Nah, oke, pertama gue bahas. Jadi kita tahu ya kemarin di grup A gitu ya, pertandingan antara Malaysia dan Thailand juga berakhir 1-0 ya untuk kemenangan tuan rumah Thailand. Nah, dengan hal ini membuat Malaysia ini jadi di posisi ketiga gitu, karena Singapura juga berhasil mengalahkan Timor Leste dan juga Kamboja ya, membuat Malaysia jadi semakin terdesak gitu ya. Nah, gol dari Thailand itu kan memang tercipta akibat blunder dari penjaga gawang Malaysia ya, namanya siapa gue lupa kemarin tuh penjaga gawangnya. Nah, ternyata yang menariknya adalah penjaga gawangnya setelah itu diserang ya oleh netizen dari Malaysia itu sendiri. Dan sampai didoakan yang tidak baik gitu ya, sampai didoakan lumpuh dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasa ya memang ya. Bisa terjadi seperti itu gitu ya, sebuah kesalahan dari penjaga gawang akhirnya sampai didoakan oleh netizennya sampai lumpuh dan sebagainya, menyerang keluarganya si penjaga gawang ini. Yang ini yang menurut gue ya sangat berlebihan. Dan ya sebenarnya kalau gini loh, dia itu kan sudah berjuang ya untuk bangsa dan juga negara gitu ya, khususnya bangsa dan negara Malaysia ya. Masa iya sih karena hal seperti itu gitu harus didoakan yang jelek-jelek gitu ya. Ini menurut gue suatu hal yang sangat berlebihan ya, apalagi sampai diserang terkait dengan keluarganya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu juga ya yang menarik gitu ya dari Piala AFF kali ini gitu. Berbalik dengan Indonesia terkait dengan kekalahannya 1-0 dari Vietnam, ya justru ya seperti yang gue bilang kemarin gitu, karena kebanyakan ya dari kita ya memang menganggap bahwa Piala AFF ini ya nggak apa-apa lah, hanya sebagai uji coba dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak memberikan reaksi yang berlebihan lah dari netizen Indonesia gitu ya, adem-adem aja sejauh ini ya gitu, tidak ada yang bagaimana gitu. Memang ya kalau ngomongin Malaysia pasti kita tahu juga ya yang penyiraman air keras ya dari salah satu supporter atau orang Malaysia terhadap Arif Aiman ya, pemain mereka. Nah, ini juga ternyata juga di sosial media juga ketika ada kesalahan di seperti itu ya, didoakan yang tidak baik. Bahkan kan sempat ada juga yang mendoakan Indonesia yang tidak baik gitu ya. Ternyata imbasnya adalah ke Malaysia itu sendiri yang prestasinya sampai saat ini ya begitu-begitu aja gitu. Imbasnya seperti itu ya. Mungkin juga ada bentuk frustasi juga ya dari warga Malaysia yang sepak bolanya itu sampai sejauh ini prestasinya menurun. Kayak misalnya di U20 aja tidak lolos Piala Asia, ya U17 pun demikian gitu ya. Dan di senior pun juga Malaysia kualifikasi ya, harus mengikuti kualifikasi Piala Asia karena mereka nggak lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia gitu ya. Dan mereka akan bertarung dengan Vietnam gitu ya. Vietnam, Laos dan juga Nepal kalau nggak salah ya, satu tim dari Asia Selatan, Nepal ya kalau nggak salah, yang satu grup sama mereka gitu ya. Padahal kalau waktu kita lolos kualifikasi Piala Dunia ronde kedua gitu ya, menuju ke ronde ketiga, mereka mengatakan ya
skuad Asia Tenggara saja bangga gitu, artinya kita hanya melawan Vietnam dan Filipina aja kita bisa bangga gitu untuk menang. Ya sekarang mereka dihadapkan dengan Vietnam dan Laos gitu ya di kualifikasi Piala Asia. Kita tinggal lihat aja nanti di bulan apa ya, di tahun depan ya 2025, entah bulan Maret atau apa ya, saya lupa jadwalnya. Tapi memang sudah keluar untuk grupnya itu sendiri ya. Mereka ada di grup F kalau nggak salah, di grup terakhir. Ya, jadi yang lolos ke Piala Asia dari 6 grup itu hanya masing-masing juara grup saja, dan mereka harus berjibaku juga menghadapi Vietnam nantinya gitu. Meskipun kita sekarang tidak bisa mengesampingkan juga Laos gitu ya, karena Laos juga sekarang sudah mulai berkembang dan nggak menutup kemungkinan di tahun 2025 nanti dia akan lebih hebat lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya kembali lagi di kejadian AFF berikutnya adalah terjadinya bentrokan ya antara supporter Malaysia ya ketika melawan Thailand ya. Nah, ini juga ya disayangkan ya gitu. Terjadi bentrokan, dan yang terakhir adalah masalah penjadwalan yang dikritik oleh pelatih Sintayong dan juga Kim Samsik ya dari pelatih Vietnam, yang juga mengkritik masalah penjadwalan yang diberikan oleh Piala AFF ini gitu ya. Karena dengan hanya waktu 3 hari mereka harus main kandang tandang seperti itu, dan ini cukup menguras ya. Beda halnya kalau misalnya mereka hanya stay ya, kayak waktu itu kan misalnya stay di Kamboja saja gitu, atau jadi tuan rumahnya adalah Indonesia atau Malaysia atau Thailand gitu ya. Jadi kan di penyisiannya hanya stay di situ saja gitu ya, tinggal melangsungkan pertandingan ya, penyisian pertama sampai berikutnya kan gitu, sampai pertandingan terakhir. Nah, meskipun jarak 3 hari ini juga cukup menguras gitu, tapi ini ditambah dengan kandang dan tandang ya, ini yang memang rasanya cukup menyiksa ya, terutama buat Indonesia yang memang dari pertandingan pertama sampai pertandingan ketiga itu nggak ada berhentinya gitu. Kita melawan Myanmar, besoknya 3 hari kemudian melawan Laos, dan 3 hari kemudian melawan Vietnam. Beda halnya dengan Vietnam yang mereka melawan Laos, setelah itu mereka istirahat selama 6 hari baru melawan Indonesia gitu. Memang itu juga dikritik oleh pelatih Sintayong gitu ya, terkait dengan jadwal gitu. Ya itu ya yang menarik di AFF ya, memang kembali lagi tepat ya, menurut gue cukup tepat ketika Indonesia hanya mengirim tim U22 untuk berlaga di AFF gitu ya. Karena bayangkan kalau menghadapi dengan pemain-pemain yang seperti Miss Hilgers ya, Jay Ises yang kemarin baru mencetak gol ke gawang Juventus ya. Aduh, itu kan ya sayang banget gitu ketika kita melawan Myanmar, dengan permainan kasarnya itu ya bisa mencederai Jay Ises. Jangan sampai kan justru kita tidak bisa bertanding di kualifikasi Piala Dunia yang kita memang juga berpeluang besar ya, memiliki peluang yang hampir sama dengan Australia dan juga Bahrain dan Saudi Arabia gitu ya, beserta Cina. Memang masih sangat sengit ini untuk memperebutkan posisi kedua gitu, dan ya memang sangat tepat gitu ya untuk menurunkan U22. Oke, itu aja. Kalau ada yang mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar. Thank you.